Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inverter. Gimana yang pertama-tama kita lakukan, kita harus melihat terlebih dahulu yaitu nameplate dari inverter tersebut agar kita mengetahui berapa input yang digunakan inverter ini. Ternyata di situ ada 3 pas inputnya dan outputnya juga 3 pas teman-teman, 380 sampai 480 volt. Yang kedua, kita harus melihat nameplate dari motor listrik tersebut. Di sini kita harus melihat ada tegangan kW atau ampere ya, ada 6,4 dan 3,7, dan juga kita harus mengetahui inverter tersebut 3 pas atau 380 volt, yaitu kita menggunakan rangkaian star. Jadi pertama-tama yaitu kita harus mengclearkan atau membersihkan yang ada di inverter tersebut. Pertama kita harus mencari IH. Nah, di sini ada IH, terus klik enter, terus kita pilih H03. Nah, kita pilih angka 1. Oke, kita pencet enter. Nah, udah tersave, ini udah clear, semua kosong. Kemudian yang kedua yaitu P02 untuk menentukan KW tegangan KW dari motor tersebut. Oke, pertama IP, terus P02. Nah, terus dari sini kita melihat dari motor tersebut, motor tersebut tegangannya itu 1,5 kW kilowatt. Oke, kemudian P03 itu kita menentukan ampere yang ada di motor listrik tersebut, yaitu 3,7. Cara menghitungnya itu 3,7 dikali 80%. Nah, yaitu kisaran 3,1 ya, kisaran segitu. Ini udah 3,1 ya, di sini motor sudah masuk, dan sekarang kita menyetel akselerasi dan juga deklarasi. Acceleration, yaitu pertama kita IF, kemudian kita cari F07. Oke. Nah, di sini kita bisa memilih mau berapa second atau berapa detik motor dari awal menyala hingga stabil. Di sini kita memilih 6 detik aja. Kemudian kita declaration-nya kita pilih F08. Kemudian, nah di sini juga sama acceleration declaration, yaitu dari motor stabil hingga motor mati. Kita mau berapa second atau berapa detik. Di sini kita juga pakai 6 detik. Sebenarnya bebas ya. Nah, di sini motor sudah bisa kita operasikan. Terus kita balik ke home, pencet run. Nah, di sini motor sudah beroperasi. Dan juga perlu diketahui, dengan menggunakan inverter ini kita bisa mengatur kecepatan dan juga kelambatan motor menggunakan potensionya. Ini ada namanya potensio yang dekat keypadnya itu. Ini kita bisa ngatur. Di sini kita menggunakan 60 Hz atau frekuensinya 60 Hz karena di motor itu 50 Hz, jadi kita bisa belikan. Di inverter ini bisa mencapai 400 Hz. Oke, kemudian kita off-kan kembali. Setelah semuanya selesai, kita ingin menggunakan forward reverse menggunakan tombol, yaitu di sini kita pasang dulu forward reverse, ada di terminal itu ada forward reverse dan juga CM itu common. Di sini kita pasang seperti ini, NCNO nya kita pakai dan commonnya itu di outputnya. Oke, ini udah terpasang. Kemudian kita programnya itu yaitu F02. Kita buka F02 untuk mengaktifkan forward reverse nya. Sini F02 kita pilih, terus pilih nomor 1. Oke, dan kita save dan kita bisa mengembalikan ke home dulu dan kita pencet run. Nah, di sini motor tidak akan gerak karena kita harus menggunakan tombol tersebut buat forward atau reverse. Sini kita akan forward terlebih dahulu.
Ini motor sedang forward. Oke, setelah itu kita pindahkan tombol ini ke reverse. Ini adalah gerakan motor reverse. Dan kembali ke program, kita pencet stop lagi. Dan di sini perlu diketahui ini bisa diatur menggunakan potensio juga. Sini potensionya misal kita frekuensinya itu hanya 20.000. Kita di sini berhenti dan di sini sampai 60.000. 60 Hz, sorry, maaf, maksudnya 60 Hz. Nah, selanjutnya kita akan merangkai menggunakan keluaran output yaitu X1, X2, X3 yang dimana itu akan mengatur kecepatan motor listrik. Nah, yang pertama itu kita cari kode E01. Cari E dulu, cari E01, kita cari 0. Oke, baru E2, lalu kita cari apa namanya, C05. Nah itu kita cari C, habis cari C, cari I, cari C05. C05, cari frekuensinya, maksudnya itu berapa kecepatan frekuensi yang akan diatur oleh X1. Kita pakai yang 35 Hz. Oke. Setelah itu kita cari lagi IE, langsung kita cari I02. I02 itu berfungsi untuk menghidupkan atau mengonkan X2 atau tombol kedua, yaitu habis kita memilih I02 kita pilih 1. Setelah itu kita cari lagi IC. Setelah itu kita cari I07. I07 itu berapa kecepatan yang diatur oleh outputan X2. Kita cari 45 Hz, jadi tuh 45 Hz. Nah, habis itu kita save datanya. Habis itu kita cari lagi yang terakhir itu E03. Kita cari E03, IE, dari I03. Ini gunanya untuk menghidupkan atau mengonkan outputan keluaran X3 atau tombol ketiga. Itu kita pilih angka 2. Lalu kita setting hertznya atau frekuensinya. Caranya kita cari IC lagi, langsung kita ke C011. Itu untuk itu untuk settingan yang diatur oleh kecepatan yang diatur oleh outputan X3. Maksudnya apa? Jadi itu X1, X2, X3 itu harus bertingkat. Misalkan X1 tadi 25, X2 itu harus 30 dan dan X3 itu harus 50. Jadi harus step by step naik. Oke, ini sudah selesai. Save. Kita ke home. Lalu kita run. Yang pertama ini tadi tombol forward reverse kita nyalakan dulu. Oke, lalu kita siap. Ini tadi siap dioperasikan. Jadi oke. Ini tadi tombol forward reverse kita nyalakan dulu. Set. Dia bakal angka ke 25. Habis itu X1 kita nyalakan ya. X1 kita nyalakan, dia akan bertambah kecepatannya. Apa ini? Mana ya, Bang? Lalu X2. Dan setelah itu X3. Terima kasih. Tapi jika
salah satu tombol kita matikan, rangkaian ini akan mati. Misalkan saya langsung matikan di tombol pertama atau X1, keluaran X1, kita lihat dia akan langsung mati. Atau mau saya matikan di X3 atau outputan dari kita matikan di tombol 3 atau outputan X3, kita lihat ya. Nih, itu akan mati. coba agak pikir ya. Dah. Itu kalau misalkan dia berurutan itu masih bisa, tapi kalau misalkan langsung lompat, misalkan kita langsung nyalakan X1, itu langsung mati semua. Tapi kalau misalnya kita berurutan dari X3, X2, X1, itu tidak akan mati. Jadi seperti tadi, X1 kita matikan, terus lalu X2 kita matikan, itu motor listriknya tidak akan mati, tapi hanya memperkecil kecepatan dari motor listrik tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.